Dia merasa dia bisa melakukan itu, dia bisa ini, bisa itu. Bahkan kita berkumpul di majelis ini, jangan kita merasa kitanya. Padahal semua yang kita ada, yang kita dapatkan, kecerdasan, kepintaran, kepandaian, bahkan hadirnya kita berkumpul menuntut ilmu bersama-sama di majelis ini, itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kita pandai merancang, menjaga kesehatan dan lain-lainnya, kita rawat ini, kita rawat itu, hebat kita dapat datang kembali. Tidak, jangan sempat kita pernah berpikir yang demikian. Boleh kita berkumpul sehebat apapun kita, itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bayyana lana sabila as-sa'adati war-ridha. Faqala subhanahu wa ta'ala: wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fima dabara wa qadha, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyuhul mujtaba. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidi man ittaqa wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa man ihtada, amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, para salikin, hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali di majlis pengajian ini, pengajian kitab hikam ini. Maka senantiasalah kita dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatul hadiyah ba'dal mi'ataini minal hikamil ataiyah. Qala al-imam al-arif billah Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Maka pada hikmah yang ke-201 dari Al-Hikam Al-Ataiyah telah berkata pengarang Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Kata beliau, tamakkunu halawatil hawa minal qalbi huwa da'ul udal. Tamakkunu halawatil hawa minal qalbi huwa da'ul udal. Bertempatnya kelezatan hawa di dalam hati seseorang merupakan penyakit yang sulit untuk diobati. Itulah dia tuan-tuan sekalian, terjemahan hikmah yang ke-201 ini. Bertempatnya kelezatan hawa di dalam hati seseorang merupakan penyakit
yang sulit untuk diobati. Al-hawa huwal mailu ilal batil. Hawa itu adalah kecenderungan kepada yang batil, cenderung kepada yang batil, kehendak, keinginan kepada yang salah itu, kepada kemaksiatan, kepada kebatilan, hasrat kepada itu disebut dengan hawa, tuan-tuan sekalian. Jadi al-hawa huwal mailu ilal batil, kecenderungan hati kepada yang salah, kepada kebatilan, itu disebut dengan hawa. Wa huwa masdaru kulli syururin wa batilin. Dan sedangkan hawa ini merupakan tempat terbitnya tiap-tiap kejahatan dan kebatilan. Jadi segala kejahatan itu, segala kebatilan itu tempat terbitnya itu adalah, sumbernya itu adalah hawa. Bahkan setan menggoda kita, menggoda manusia itu melalui jalan hawa tadi, tuan-tuan sekalian. Maka man asarahu faqad ghawa wa man khalafahu fal jannatu hiyal ma'wa. Maka siapa yang memenangkan hawanya itu, dibiarkannya hawanya itu, diturutinya hawanya itu, maka sesatlah dia. Tapi barang siapa yang mengalahkan hawanya, fal jannatu hiyal ma'wa, maka surga itu merupakan tempat diamnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasu muhlikatin, ada 3 perkara yang menyebabkan kita ini binasa, hancur kita ini dengan 3 perkara ini. Yang pertama, syuhun muta'un wa hawan muttaba' wa i'jabul mar'i binafsihi. Jadi 3 perkara, tuan-tuan, yang mana 3 perkara ini menyebabkan kita binasa. Di antaranya yang pertama adalah syuhun muta', artinya tamak yang sangat yang dituruti, bersangatan tamaknya itu yang diikutinya, yang diturutinya itu. Jadi syuh namanya itu. Syuh ini satu sifat yang sangat jahat. Syuh ini sifat yang sangat jahat, menyebabkan manusia kalau dia mempunyai sifat ini, tidaklah dia beruntung di dunia dan akhirat. Dia akan celaka kalau dia punya sifat syuh ini. Bahkan Allah sebutkan dalam Quran, wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang yang terpelihara dari sifat syuh ini, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Di mana? Fid dunya wal akhirah, baik di dunia ataupun di akhirat. Apa syuh ni? Syuh ni poli. Poli itu, tuan. Bila ada dalam diri kita ini sifat syuh, maka kita tidak akan beruntung di dunia dan akhirat. Maka para ulama memberikan pengertian-pengertian yang banyak. Di antaranya itu, syuh tadi adalah sangat tamak sehingga dia kikir, tuan-tuan sekalian. Kikir poli. Bahkan orang berbuat baik pun tak dikasihnya. Bukan main. Suami ini sudahlah baik, suami ini. Inginlah hajat hati suami ingin bersedekah kepada orang-orang tertentu. Dilarang oleh istrinya. Usah lagi bang, untuk apa? Itu namanya syuh. Kalau ada betina macam itu, syuh namanya itu. Ya, syuh namanya, kikir, polik yang sangat. Jadi tuan-tuan sekalian, salasu muhlikatin, 3 yang binasakan, syuhun muta'. Yang kedua, wahawan muttaba', yang akan menjadi pembicaraan kita ini, wahawan muttaba'. Apa dia? Keinginan jahat yang dituruti. Dan yang ketiga, wa'ijabur rajuli binafsihi, ujubnya seorang dengan dirinya. Dia merasa dia bisa melakukan itu, dia bisa ini, bisa itu.
Bahkan kita berkumpul di majelis ini jangan kita merasa kitanya. Padahal semua yang kita ada, yang kita dapatkan, kecerdasan, kepintaran, kepandaian, bahkan hadirnya kita berkumpul menuntut ilmu bersama-sama di majelis ini, itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kita pandai merancang, menjaga kesehatan dan lain-lainnya, kita rawat ini, kita rawat itu, hebat kita dapat datang kembali. Tidak, jangan sempat kita pernah berpikir yang demikian. Boleh kita berkumpul sehebat apapun kita, itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-hawa ma khalata syai'an illa afsadah. Bermula hawa itu tidaklah dia mencampuri sesuatu, melainkan hawa itu merusak sesuatu itu. Kan ngeri kita tuh. Al-hawa ma khalata syai'an illa afsadah. Bermula hawa itu tidaklah dia mencampuri akan sesuatu, melainkan ia hawa itu merusak sesuatu itu. Jadi yang namanya hawa nih, dimanapun dia bertempat, tempat itu akan menjadi rusak. Kalau hawa tadi bertempat atau masuk ke mata, mata itu akan menjadi rusak ya tuan. Maka mulailah mata itu melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rusak mata tadi karena hawa itu. Kalau hawa tadi masuk ke mana? Ke telinga, maka telinga itu akan mendengar perkataan-perkataan yang sia-sia. Masuk hawa tadi kemana? Ke mulut, lisan nih, maka berdustalah dia. Kemana saja dia hinggap masuk, maka dia akan merusak, membinasakan sesuatu itu, tuan-tuan sekalian, dan sebagainya. Fa in waqa'a fil ilmi akhrajahu ilal bid'ati wad dhalalah. Bila hawa itu masuk kepada seorang yang alim, masuk hawa tadi, maka orang alim itu akan mengajarkan, memfatwakan yang bid'ah dan kesesatan. Wa in waqa'a fi zuhdi akhraja sahibahu ila riya was sum'ah. Bila hawa ini masuk dalam diri orang yang zuhud, maka dia akan mengajak kepada riya dan sum'ah. Sum'ah ini tuan-tuan riya juga. Sum'ah ini asal kalimatnya sami'ah, artinya mendengar. Dia ingin perbuatannya itu didengar oleh orang supaya dipuji dia. Sum'ah juga namanya riya itu. Ya. Berbuat sesuatu dia dan ingin didengar oleh orang. Macam mana cara dia lah, sehingga ingin dia dipujian-pujian itu. Wa in waqa'a fil hukmi akhraja sahibahu ila zulmi. Jika hawa ini masuk pada diri para hakim nih, tuan-tuan sekalian. Wah, sekarang cerita hakim tahu setiap hari cerita hakim nih. Apabila hawa nih masuk ke dalam diri para hakim nih, maka dia akan memutuskan perkara-perkara dengan salah dan zalim menurut selera diri, kepentingan. Wa in waqa'a fil wilayati akhraja sahibaha ila khiyanatillahi wal muslimin. Jika hawa ini masuk dia ke dalam kekuasaan, masuk ke dalam diri para penguasa, tuan-tuan sekalian, maka penguasa itu akan menimbulkan atau berbuat khianat baik kepada Allah maupun kepada orang-orang beriman. Wa in waqa'a fil ibadah kharajat an takuna al ibadah. Jika hawa ini masuk dalam diri orang yang beribadah, maka dia keluar dari ibadah itu, tuan-tuan sekalian. Nah, begitulah hawa tadi. Fama qarana syai'an illa afsadah. Maka tidaklah hawa itu menyertai sesuatu, melainkan ia merusak akan sesuatu itu. Itu namanya hawa. Jadi tuan-tuan sekalian, selalulah kita mendengar hawa. Selalu, setiap hari kita mendengar hawa. Maka hikmah yang ke-201 ini, dia membicarakan, hikmah ini membicarakan
tentang hawa, bahwa hawa itu al-hawa ala qismaini. Hawa itu terbagi dua punya. Al-hawa ala qismaini. Hawa itu terbagi kepada dua. Hawa nafsi wa hawal qalbi. Hawa nafsu satu, yang kedua hawa nafsu. Hawa nafsu, yang kedua hawa qalbu. Ada dua dia tuan-tuan sekalian. Hawa nafsi wa hawal qalbi. Hawa nafsu dan hawa qalbu. Fahawan nafsi yarji'u ilal jismaniyah. Adapun hawa nafsu itu kembalinya kepada perkara-perkara yang bersifat jismaniyah, jisim. Itu hawa nafsu. Kalau kita selalu mendengar tentang hawa nafsu, itu kembalinya kepada al-jismaniyah. Apa dia? Kal ma'akil, seperti makanan-makanan, wal masyarib, minuman-minuman, wal malabis, pakaian-pakaian, wal manakih, pasangan-pasangan, wal masakin, tempat tinggal, wa ghairiha, dan sebagainya. Itu tuan-tuan sekalian namanya hawa nafsu. Keinginan kita kepada benda-benda yang disebutkan tadi, itu namanya hawa nafsu. La yubali hal kanat minal halal am al haram. Tidaklah dia peduli apakah itu halal ataupun haram. Kalau dia hendak, kalau dia ingin makan, maka dia makan. Tak peduli apakah itu halal atau haram. Itu hawa nafsu. Apabila dia hendak minum, dia minum. Dia tidak peduli apakah minuman itu dibolehkan atau tidak dibolehkan. Dia berpakaian dan lain-lainnya. Apakah pakaian itu dibenarkan oleh agama untuk dipakai atau tidak? Dia tidak peduli. Kalau sudah ingin, dipakainya pakaian itu. Itu hawa nafsu. Maka mengobati penyakit hawa nafsu tadi ini, tuan-tuan sekalian, fa'ilajuhu, maka bermula obatnya itu bil wara'i waz zuhdi biha was suhbatil akhyar. Maka mengobati hawa nafsu tadi dengan cara yang pertama, di antaranya bil wara', dengan wara', bil zuhdi, dengan zuhud, dan berkawan berteman dengan orang-orang yang baik. Itulah obatnya. Wara', zuhud, dan bergaul dengan orang-orang baik. Itulah mengobati hawa nafsu tadi itu. Wara' itu bagaimana? Wara' itu kita bisa menghindari dari hal-hal yang syubhat. Mampu kita menghindari, memilih mana yang halal, mana yang haram. Kalau selama ini dia serampangan, tidak yubali, dia tidak peduli mana yang halal, mana yang haram, dia makan, dia minum, dia pakai dan sebagainya, maka obati itu dengan wara' tadi. Wara' itu bisa memilih mana yang halal, mana yang haram. Itu wara', tuan-tuan sekalian. Diobati dengan wara' tadi dia. Maka diambillah yang halal-halal saja. Hendak makan, tengok makanan itu. Hendak minum, tengok minuman itu. Hendak berpakaian, maka tengoklah pakaian itu. Kemudian dengan zuhud. Zuhud itu tuan-tuan sekalian lebih tinggi dari wara' ini. Kalau wara' tadi dia menghindari diri dari perkara-perkara syubhah. Sedangkan zuhud ini kemampuan untuk meninggalkan yang halal tadi. Jangankan yang haram, yang halal pun ditinggalkannya kalau yang halal itu menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teringatlah kita, ini tak bisa diikut. Imam Nawawi itu, tuan-tuan sekalian, dikatakan lebih kurang umurnya 40 tahun. 40 tahun. Dikisahkan beliau hingga akhir hayatnya dalam umur yang muda itu meninggal dunia. Dan beliau belum berumah tangga. Katanya pernah orang bertanya pada beliau, "Tuan, kenapa Tuan tidak menikah?" Menikah ini kan halal dan diperintahkan. Kata beliau, "Aku nanti kalau menikah takut mengganggu ibadahku." Usah dicontoh lagi itu. Beliau ini memang kuat ibadahnya, setiap hari menulis.
Setiap hari menulis sembahyang, zikir segala macamnya. Jadi kalau perkataan itu muncul dari mulut seorang Imam Nawawi, pueh kita menonganya. Begitulah tuan-tuan sekalian. Yang halal pun ditinggalkan, kalaulah yang halal itu menjauhkan diri kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu zuhud, diobat dengan wara dan zuhud. Kemudian diobat dengan wasuhbatil akhyar, berkawan dengan orang-orang baik. Makanya kisah tentang seorang pemuda membunuh 100 orang itu, kan akhirnya tuan-tuan sekalian, beliau ingin ke tempat yang di sana ramai orang-orang saleh, yang pada akhirnya atas takdir Allah wafatlah beliau di tengah perjalanan itu. Dan diukur mana yang lebih dekat ke tempat yang dituju atau tempat dari tempat startnya itu asalnya, diukur baik-baik, maka tempat yang tuju lebih dekat, maka dimasukkanlah pembunuh tadi ke dalam surga. Membunuh 100 orang bisa masuk surga. Kan hebat ceritanya tuh. Jadi tuan-tuan sekalian, hawa nafsu ini bisa diobati dengan wara, zuhud, dan suhbatil akhyar, berkawan dengan orang-orang yang baik. Wahawal qalbi, adapun hawa qalbu ini yarji'u ilal ma'nawiyah, kembalinya kepada ma'nawiyah. Tuan-tuan sekalian, hawa qalbu ini tidak ada kaitan dengan perkara-perkara yang kita sebutkan tadi. Kalau kita bicara tentang hawa qalbu, dia tidak berkait dengan makanan-makanan, tidak berkait dengan minuman-minuman, dengan apa lagi? Dengan pakaian-pakaian, dengan pasangan-pasangan dan tempat tinggal dan sebagainya. Tak ada kaitan dengan perkara-perkara itu. Tetapi yang dikatakan hawa qalbu ini berkaitan dengan kahubbil jah wariasah, menyukai kedudukan dan kepangkatan. Itu hawa qalbu. Wal izzi, apa dia? Kemuliaan, suka dia kemuliaan. Wal madahi, suka puji-pujian. Wal khususiyah, keistimewaan. Wal karamat. Ini hawa qalbu namanya. Jadi kalau dalam hati kita itu ada hal-hal yang saya sebutkan ini, suka dipuji, suka disanjung, suka keistimewaan dan sebagainya, suka kemuliaan, itu namanya hawa qalbu. Suka mengamalkan amalan-amalan. Ini tuan-tuan sekalian, bagi yang suka mengamalkan nih, yang suka mengamalkan dengan amalan-amalan yang sifatnya membuahkan karamat-karamat, paling suka dia. Diamalkannya wirid ini, nanti dipuji orang dia. Diamalkannya amalan ini, disanjung orang dia. Orang takut dengan dia, orang segan dengan dia. Banyak orang datang ke Nosah nih, tolong tuan doakan saya tuan, supaya bos saya takut dengan saya. Coba tuh, bos itulah yang harus ditakuti. Macam mana tuan supaya ketua saya, bos saya itu takut dan segan dengan saya, sayang dengan saya? Ibu, beramallah supaya Allah sayang dengan kita. Begitu tuan-tuan sekalian. Kita ini untuk disayang Allah, bukan untuk disayang manusia. Kalau Allah sudah sayang, insya Allah. Tolong doakan saya tuan, supaya bos saya itu segan dan takut dengan saya. Tak apa tujuan tak? Itu selalu. Jadi terkadang orang-orang datang kita berikan pencerahan, bukan begitu. Kita doakan, saya doakan dimudahkan urusan ibu, urusan bapak, ya. Maka tuan-tuan sekalian, orang yang amalan-amalan ini namanya hawa qalbu. Suka dipuji, disanjung dia, kalau diamalkan jadi keramat dia, ditumbuknya batang pisang, mati batang pisang itu. Itu suka dia orang seperti itu. Dan diminati tuan-tuan sekalian. Kalau dia tahu ada amalan-amalan ini, secepat kilat dia akan beramal dengan amalan itu. Hati-hati kita beramal. Maka orang yang ada sifat seperti ini, hawa qalbu ini,
Fa'ilajuhu sa'bun, itu yang saya maksud tadi. Kalaulah hawa nafsu itu obatnya dengan wara, dengan zuhud dan suhbatil akhyar, berkawan dengan orang-orang baik. Tapi kalau hawa tu hawa qalbu dia, fa'ilajuhu sa'bun, maka mengobati itu sangat susah, sulit tuan-tuan sekalian. Fa'ilajuhu sa'bun la yanfa'uz zuhdu, diobati dengan zuhud tak ada manfaatnya, diobati dengan wara tak ada manfaatnya, diobati dengan apa? Suhbatil akhyar, tak ada manfaatnya. Kasratil azkar, diobati dengan wirid-wirid, bertambah parah dia tuan-tuan sekalian. Jadi jangan salah cari obat. Saya ini luar biasa hawa nafsu katanya, ini mesti diobati dengan wirid, bertambah parah. Kenapa demikian? Semakin banyak bacaan wiridnya itu, makin berharap mendapat pujian dari orang. Jadi obatnya itu hati-hati, tak sembarangan dia. Oh, saya mesti memperbaiki akhlak saya. Dia suka pujian. Berkawan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, makin sombong dia. Macam dia juga lebih soleh dari orang soleh itu lagi. Hati-hati. Jadi tuan-tuan sekalian, fa'ilajuhu sa'bun, fa'ilajuhu sa'bun la yanfa'uz zuhdu wa suhbatil akhyar wa kasratil azkar, tak ada manfaatnya. Diobat dengan wara tak mampan, diobati dengan zuhud tak boleh juga, diobati dengan berkawan dengan orang-orang baik, bertambah sombong pula dia. Diobati dengan banyaknya zikir, kasrat azkar, bertambah menjadi-jadi kelakuannya. Kama asyara ilaihil imam fil hikmatis saniyah ba'dal mi'ataini, sebagaimana Imam Ibnu Athaillah mengisyaratkan pada hikmah yang ke-202. Kata beliau, la yukhrij syahwatan minal qalbi illa khawfun muz'ijun aw syauqun mughliqun. Tidak akan bisa mengeluarkan hawa qalbu tadi dari hatinya kecuali takut yang mengejutkan dan kerinduan yang mengguncangkan. Itu sajalah yang bisa mengobati hawa qalbu tadi tuan-tuan sekalian. Apa dia? Dua obatnya. Takut yang mengejutkan, khaufun muz'ijun, dan syauqun mughliqun, kerinduan yang menguncangkan. Nah, jadi tuan-tuan sekalian, ingin saya jelaskan, saya tambah sedikit tentang ini namanya penyakit hati tadi dia. Dalam diri kita ini ada dua penyakit. Yang pertama penyakit jasmani, yang kedua penyakit rohani. Penyakit jasmani itu yang nampak dia, yang kita tahu, yang kita rasakan sekarang ini. Penyakit jasmani ini dia tidak ada kaitannya dengan akhirat, tak ada. Sakit kita tak ada kaitan kepada akhirat. Hanya saja orang yang ditimpa penyakit jasmani, bersabar dia, maka dia akan mendapatkan pahala. Semakin banyak penyakit jasmaninya, bersabar dia, semakin banyaklah pahalanya itu. Nah, ya, konsepnya begitu tuan-tuan sekalian. Kalau kita ada penyakit jasmani, bersabar kita mendapat pahala. Semakin banyak penyakit jasmani itu dan bersabar kita, semakin banyaklah pahala kita tadi. Tetapi kalau penyakit rohani ini yang suka dipuji, suka disanjung, suka kemuliaan, jangan katakan ini tidak ada kaitan dengan akhirat. Kalau penyakit jasmani tidak ada kaitan akhirat, maka penyakit rohani ini dia sangat berkaitan dengan akhirat. Kalau orang sakit jasmani dia meninggal, dikuburkan dia, maka selesailah segala penyakit yang dideritanya. Kenapa? Dia sudah mati. Tapi orang yang sakit rohani mati, dia tidak dimasukkan ke dalam kubur, ditanam dia, tapi dimasukkan ke neraka jahanam. Itu bedanya. Maka penyakit rohani lebih berat. Maka kalau ditimbang dia, mana yang paling utama untuk dirawat, diobati?
yang sakit rohani atau sakit jasmani? Tentu jawabannya yang sakit rohani ini. Dan agama kita memerintahkan kita untuk sehat juga, supaya sehat kita, tidak ada penyakitnya, supaya mudah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita sakit, dapat pahala. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau kita kuang pahala kita ni, sakit lah kita, supaya ada pahala kita ni. Jadi hawa kolbu tadi berkaitan dengan rohani dan sulit untuk mencari obatnya, dan itu mesti diobati, tak boleh tidak. Kalau diobati dengan hal-hal tadi, dia dengan wara, zuhud dan lain-lainnya, dia akan bertambah-tambah penyakit itu. Maka dua saja obatnya. Yang pertama, khaufun muz'ijun au syauqun mughlikun. Apa dia? Takut yang mengejutkan dan kerinduan yang mengguncangkan. Itu saja, lain tak ada lagi. Apa takut yang mengejutkan ini? Mungkin kita pernah merasakan itu, baik dalam mimpi atau dalam keadaan jaga. Tiba-tiba ada sesuatu yang mengejutkan kita, dimasukkan kita ke dalam api neraka dalam mimpi itu. Pernah kita bermimpi dimasukkan kita ke dalam api neraka, terkejut, berkeringat kita, bangun kita. Itu yang bisa mengobati hawa kolbu tadi itu, baik dalam keadaan mimpi, dalam dia bermimpi, atau dalam keadaan dia jaga. Datang hal-hal yang mengejutkan dia, menakutkan dia, bertobatlah dia, insaf dia dari keinginan-keinginan hatinya tadi itu. Atau mimpi, dalam mimpi itu dia bermimpi surga itu hanya disediakan untuk orang-orang yang merendahkan diri, tawadhu. Sedangkan dia ini selalu ingin pujian-pujian, meninggikan dirinya, bermimpi dia. Sementara dia ingin masuk surga, bermimpilah dia, ternyata dalam mimpi itu dikhabarkan, dimimpikan surga itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang tawadhu. Maka berubahlah dia sifatnya itu. Itu saja tuan-tuan sekalian, atau kerinduan untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut yang mengejutkan dan mimpi yang dan kerinduan yang menggoncangkan. Al hawa idza tamakkana fil qalbi sa'uba ilajuhu fala yumkinu khurujuhu minal qalbi fil 'adah illa biwaridin ilahin khaufin muz'ijin au syauqin mughliqin. Hawa itu bila sudah duduk di dalam hati seseorang, sulit pengobatannya. Sudah duduk dia, akan sulitlah mengobatinya itu. Tidak bisa keluar dari hati kebiasaannya. Fala yumkinu khurujuhu minal qalbi fil 'adah, kecuali illa biwaridin ilahin, dengan sesuatu yang datang langsung dari Allah, khaufin muz'ijin au syauqin mughlikin, baik itu takut yang mengejutkan atau rindu yang menguncangkan dirinya itu. Itu saja obatnya. Lalu tuan-tuan sekalian, bagaimana caranya supaya takut yang mengejutkan dan rindu yang menguncangkan itu datang dia? Kan begitu. Supaya ada oleh-oleh untuk dibawa pulang juga. Lalu macam mana kita bisa menghadirkan takut yang menggerunkan, menakutkan itu dan kerinduan yang menguncangkan? Wal mu'azabah. Jawabannya wal mu'azabah ala huduri majlisiz zikri wal ilmi. Ilajun kabirun fi husuli dzalik illa idza yazalu dzalika ya'malu fil qalbi syai'an fa syai'an. Apa di artinya? Melazimi. Jadi jawabannya macam mana supaya takut dan rindu itu datang kepada kita? Jawabannya dengan melazimi, merutinkan, mengekali hadir ke majlis-majlis zikir dan ilmu. Itulah dia caranya tuan-tuan sekalian. Itu adalah ilajun kabirun, satu obat yang besar untuk hasil yang demikian itu. Jadi tuan-tuan sekalian, supaya datang dia rasa takut itu, rasa rindu itu,
banyak-banyaklah kita ikut pengajian. Di mana saja tempat kita, di mana saja kita berada, ikutlah pengajian-pengajian itu. Karena dalam pengajian itu akan disampaikan hal-hal seperti ini, tentang surga, tentang neraka. Maka syai'an fa syai'an, dia akan berangsur-angsur, akan pulih dia. Berangsur-angsur bitadarruj, secara berangsur-angsur. Nah, jadi tuan-tuan sekalian, kalau amaliyah di rumah tidak akan bisa mengobati penyakit itu, bahkan menambah penyakit hawa di dalam qalbu itu, tuan-tuan sekalian. Summa alam, kemudian ketahuilah, annal khaufa ala qismaini, takut ni pula terbagi kepada dua. Takut ada dua, khaufun fil awam wa khaufun fil khawas. Ada takut orang awam, ada takut orang-orang khawas. Takut itu ada bedanya, ada perbedaannya, tidak sama dia. Khauful awam minal iqabi wal azab, wa khauful khawas minal qati'ati wal hijab. Orang awam itu takut kalau disiksa. Orang awam nih takut dia kalau disiksa, takut dia kalau diazab. Jadi orang awamnya yang hatinya dikuasai oleh hawa, dia tuan-tuan sekalian akan haus kehormatan, haus pujian. Ini hawa qalbu. Kalau orang ini didatangkan oleh Allah, takut akan diazab, akan disiksa, itu yang bisa menghentikan penyakit hawa qalbu tadi, tuan-tuan sekalian. Wa khauful khawas minal qati'ati wal hijab. Sementara takutnya orang khawas ini tidak takut dengan azab siksa itu. Yang mereka takutkan adalah terputus dari dinding atau dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan sekalian, itulah apa hikmah, sebahagian syarah hikmah yang ke-201 ini. Kita cukupkan demikian. Wasyauqu aidan ala qismaini, afwan. Kerinduan itu ada dua perkara juga. Syauqul awam lil huri wal qusur, gemarnya orang awam itu untuk dapat bidadari dan mahligai dalam surga. Wasyauqul khawas lisyuhudi wal hudur, sedangkan rindunya orang khawas ini adalah untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pengajian kita pada malam hari ini kita dapat melatih diri kita. Kita latih diri kita dapat membuang dua hawa tadi, baik hawa yang bersifat hawa nafsu dan hawa qalbu. Mudah-mudahan senantiasa kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan ba'da tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.